Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewisma Savitri dari NPM 73. Di sini saya akan menyampaikan salah satu tokoh psikolinguistik, yaitu Eric Lambert. Eric Hans Lambert merupakan salah satu tokoh psikolinguistik. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1921 di Düsseldorf, Jerman. Beliau meninggal pada tanggal 31 Mei 1975 di White Plains, New York, Amerika. Ia bersekolah di sekolah dasar Jerman hingga tahun 1933. Beliau berimigrasi ke Amerika Serikat saat remaja pada tahun 1938 untuk menghindari penganiayaan Nazi. 1942 beliau mendapat gelar sarjana filsafat dari Universitas Chicago. Pada 1956 beliau menyelesaikan PhD di bidang psikologi dan hubungan sosial di Universitas Harvard. Eric Hans Lambert adalah seorang ahli bahasa dan ahli saraf yang mempelopori ide-ide tentang pemerolehan bahasa dan psikologi kognitif, khususnya dalam hal konsep bawaan. Eric Lambert pada tahun 1967 membuat proposisi bahwa bahasa itu merupakan perilaku khusus manusia dan bahwa cara pemahaman tertentu, pengkategorian, kemampuan, dan mekanisme bahasa yang lain yang berhubungan ditentukan secara biologis. Menurut Eric Lambert, bahasa merupakan perilaku khusus manusia di mana mekanisme bahasa ditentukan secara biologis. Lambert dalam Chair 2003 menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan yang bersifat biologis yang khusus untuk memperoleh bahasa yang tidak dimiliki hewan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor. Pertama, terdapat pusat-pusat yang khas di dalam otak untuk berbahasa. Kedua, cara perkembangan bahasa pada semua bayi adalah sama. Ketiga, adanya kesulitan yang dialami untuk menghambat pertumbuhan bahasa pada manusia. Keempat, bahasa tidak mungkin diajarkan kepada makhluk lain. Kelima, semua bahasa di dunia ini memiliki bagian-bagian yang sama yang bersifat universal. Teori Lambert yang dikenal dengan hipotesis periode kritis mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa terjadi dalam rentan waktu tertentu dalam kehidupan seseorang sebelum pubertas. Gagasan penting ini telah membentuk kebijakan bahasa dan pendidikan yang menekankan pada paparan bahasa sejak dini. Berkenaan dengan masalah hubungan bahasa dan pemikiran, Eric Lambert mengajukan teori yang disebut juga teori kemampuan bahasa khusus. Kanak-kanak menurut Lambert telah mempunyai biologi untuk berbahasa pada waktu mereka masih berada pada tingkat kemampuan berpikir yang rendah, dan kemudian bercakap dan memahami kalimat mempunyai korelasi yang rendah dengan IQ manusia. Penelitian yang dilakukan Lambert telah menunjukkan bahwa bahasa berkembang dengan cara yang sama pada anak-anak yang cacat mental dan kanak-kanak yang normal. Menurut Lambert, banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia menerima warisan biologi asli berupa kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang khusus untuk manusia dan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan pemikiran. Bukti bahwa manusia telah dipersiapkan secara biologis untuk berbahasa menurut Lambert adalah sebagai berikut. Kemampuan berbahasa sangat erat hubungannya dengan bagian-bagian anatomi dan fonologi manusia, seperti bagian-bagian otak tertentu yang mendasari bahasa. Bahasa tidak dapat diajarkan pada makhluk lain. Hingga saat ini belum pernah ada makhluk lain yang mampu menguasai bahasa sekalipun telah diajarkan dengan cara-cara yang luar biasa. Setiap bahasa tanpa kecuali didasarkan pada prinsip-prinsip semantik, sintaksis, dan fonologi yang universal. Lambert telah menyimpulkan banyak bukti yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk berbahasa didasari oleh biologi yang khusus untuk manusia dan bersumber pada genetik tersendiri secara asal.
Jadi, terdapat semacam percabangan dalam teori Lambert. Dia seolah-olah bermaksud membedakan perkembangan bahasa dari segi ontogenetis atau pemerolehan bahasa oleh individu dan dari segi filogenetis atau dari kelahiran bahasa suatu masyarakat. Beberapa buku ciptaan dari Eric Lambert. Yang pertama, Biological Foundation of Language pada tahun 1967. Yang kedua yaitu New Direction in the Study of Language 1964. Yang ketiga yaitu Fundamentals del Desarrollo del Language. Yang keempat, Foundation of Language Development, a Multidisciplinary Approach pada tahun 1975. Yang kelima, Fundamentum Biologis pada tahun 1987. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.